chapter One Piece 1108 ini dimulai dari panel terakhir chapter 1107. Augur dan Devon tidak mempercayai Karibu. Karibu bilang dia mempunyai informasi yang berharga. Jika mereka membawanya ke Teach, dia akan menceritakan semuanya. Kita tidak bisa melihat apakah Karibu pergi bersama Augur dan Devon atau tidak di chapter ini. Nah, setelah itu dipotong ke marinir, kita bisa melihat nama 9 wakil laksamana yang ada di Egghead. Wakil laksamana tanpa nama ini adalah Pomsky, Tosa, Urban, Hound, dan Guillotine. Mereka mempunyai masalah besar dengan pasifista karena perisai gelembung mereka dapat memblokir peluru meriam. Doberman memerintahkan seluruh wakil laksamana untuk memburu Bonnie sebagai prioritas utama. Jika mereka memburu Bonnie terlebih dahulu, mereka akan bisa menguasai pasifista. Nah, wakil laksamana Tosa sedang mengejar kelompok Franky dan dia akan menyerang mereka dengan teknik bergulat yang disebut Tosagami yang memiliki kekuatan setara dengan 10 Shigan. Namun Tosa dihancurkan oleh Brogy dan Dory dengan sekali serangan. Dory dan Brogy meninggalkan kelompok Franky bersama beberapa prajurit raksasa untuk dibawa kembali ke kapal mereka. Namun Bonnie memberitahu mereka bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih berada di tengah pulau sehingga Dory dan Brogy pergi ke sana untuk membantu mereka. Dory pun sempat berkata bahwa Vegapunk dia pasti adalah orang yang diceritakan oleh para ilmuwan kepada kita. Nah, wakil laksamana Bluegrass mengendari senjata binatang laut bersama Dol. Bluegrass bertanya kepada Dol bahwa apakah dia telah melihat kekuatan raksasa. Dol menjawab bahwa dia pernah bekerja di bawah komando Soul 20 tahun yang lalu. Kelompok Zoro, Jinbei, Brook, dan Usopp tidak terlihat di chapter ini. Nah, setelah itu dipotong ke grup Luffy. Vegapunk memberitahu Luffy dan Sanji bahwa mereka tidak perlu membawanya lagi. Vegapunk sekali berpikir untuk melarikan diri, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Vegapunk pun sempat berkata bahwa ada sesuatu di pulau Egghead yang harus aku lindungi. Vegapunk juga menyuruh Luffy untuk melindungi Bonnie. Vegapunk berencana untuk mengungkapkan kepada Bonnie kendali atas pasifista ketika dia lebih besar. Tapi sekarang semua orang mengetahuinya, maka Bonnie akan segera diburu oleh angkatan laut. Nah, Saturnus kembali berada di hadapan Luffy. Saturnus berubah menjadi bentuk yang baru. Mungkin itu adalah bentuk 100% bentuk Zoan miliknya. Tubuh Saturnus jauh lebih besar dan seperti laba-laba dengan mata besar yang menakutkan. Dan sepertinya dia sekarang hanya memiliki kaki, tidak memiliki lengan. Saturnus menyerang Luffy dan Sanji dengan cambuk kaki beracun yang terlihat seperti tentakel. Luffy menghindari semua serangannya dengan wajah bercanda. Sanji membawa Vegapunk dan lolos dari serangan Saturnus juga. Namun Vegapunk berkata bahwa aduh, hei, bukankah sudah aku bilang tinggalkan aku, Sanji? Sanji pun menjawab bahwa ya, diam saja, tunggulah. Tiba-tiba Kizaru muncul dan menendang Sanji. Vegapunk pun jatuh dari pelukan Sanji dan Kizaru menikam Vegapunk dengan pedang cahayanya. Luffy melihat apa yang terjadi, jadi dia menyuruh Sanji membawa Vegapunk dan lari. Lalu Luffy berubah menjadi raksasa dan dia sangat serius. Nah, di halaman ganda terakhir yang epic, Luffy meraih kepala Saturnus dengan tangan kirinya dan seluruh tubuhnya Kizaru dengan tangan kanannya secara bersamaan. Kizaru terlihat batuk darah saat Luffy menangkapnya. Sanji dan Vegapunk kini sudah menjauh dari pertarungan. Kita juga bisa melihat Luffy raksasa dari kejauhan di chapter ini. Sanji terkejut melihat Vegapunk tersenyum meskipun Vegapunk sedang terluka. Luffy tersenyum dan berkata bahwa tidak mungkin, aku akan melepaskan kalian. Nah, Kizaru pun langsung terlihat bingung seketika. Nah, Sanji berkata bahwa sialan, hei Vegapunk, hei, apakah kamu mati? Ada apa dengan senyuman itu? Nah, Sken berpindah kepada lab Vegapunk Reko. Wajah Vegapunk tiba-tiba muncul di layar dan mulai berbicara. Vegapunk berbicara bahwa halo, tes, dunia, harap tanggapi. Saya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius. Pesan yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan kalian semua, tapi inilah adalah kebenaran dari dunia ini. Nah, chapter berakhir dan minggu depan mungkin tidak akan libur lagi, guys. Kita bisa tunggu bagaimana chapter selanjutnya tentang rahasia dari dunia yang akan diungkapkan oleh Vegapunk dari Pangrekod tersebut, ya guys ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.